Bismillah. Baik, pada kesempatan ini kita akan masuk kepada DML ya, lanjutan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah kepada DDL, itu kita sudah create database, create table-nya ya. Kemudian sudah kita di sini dia ada create ya, kita sudah create nih database sudah ya. Kemudian kita sudah database sudah, tabel sudah. Kemudian sekarang kita masuk pada insert ya. Kita buat database, sudah buat tabelnya. Kita mencoba untuk memasukkan data ke dalamnya, yaitu insert, perintah insert. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk kepada alter, update, drop, dan delete. Nah, untuk sekarang kita akan insert. Nah, insert di sini merupakan perintah insert digunakan untuk menyisip record ke dalam tabel ya, data. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin bahwa database itu kumpulan dari beberapa tabel. Tabel itu kumpulan dari beberapa field ya. Nah, jadi untuk membuat tabel kemarin kita sudah buat fieldnya apa-apa saja atau atributnya apa-apa saja ya. Kemudian di dalam field kumpulan dari apa? Kumpulan dari beberapa record ya. Jadi perintah umumnya, bentuk umumnya adalah insert into. Nah, insert into, kemudian nama tabel. Apa nama tabelnya? Kemudian ada field 1, field 2, sampai dengan field n. Kemudian value-nya, value 1, value 2, sampai dengan n. Nah, ini adalah bentuk perintah yang pertama. Bentuk perintah yang kedua ada juga insert into nama tabel. Nah, value-nya apa? Nah, apa data yang mau kita masukkan? Apa perbedaan perintah satu dengan perintah kedua ini? Perintah satu ini berarti kita akan memasukkan data yang akan kita inginkan sesuai dengan field mana saja. Nah, jadi misalnya ada di sini 4 field. Contohnya ada name, ada nama, ada jurusan, ada alamat. Kemudian kita hanya ingin mengisi data name dan nama saja. Untuk jurusan dan alamat itu kita tidak mengisi. Maka kita bisa memilih field 1, field 2. Kemudian datanya apa. Nah, kalau pada kondisi yang kedua, berarti di sini secara otomatis kita hanya secara otomatis akan memasukkan semua data yang ada sesuai dengan field yang ada. Jadi tidak memilih. Insert into apa nama tabelnya. Kemudian datanya apa. Nah, contohnya di sini. Ini yang buat. Nah, misalnya ID nasabah, nama nasabah, alamat nasabah. Ada 3 field di sini. Ini adalah record ID nasabah 1, nama nasabah Ali Topan, alamat nasabah Kali Urat. Nah, kita lihat insert into nasabah. ID nasabah, nama nasabah, alamat nasabah. Berarti ini kita akan memasukkan data keseluruhannya ya berdasarkan field yang kita buat di sini. Berarti kan kita masukkan data ID nasabah, nama nasabah, alamat nasabah. Nah, hasilnya apa? Value-nya ada 1 ID nasabah, koma ya. Masing-masing field dibatasi dengan koma ya. Kemudian untuk ini Ali Topan, kemudian Kali Urang dibatasi dengan tanda kutip 1 ya. Kemudian masing-masing field dibatasi dengan koma. Jadi ada koma, kutip di antara data yang akan kita inputkan, kemudian dibatasi koma lagi, dan kutip kanan dan kutip kiri, dan diakhiri dengan kurung tutup. Kemudian untuk menampilkan data ada select bintang from nasabah. Nah, misalnya di sini kita sudah insert into nasabah. Kemudian nih cara yang kedua tadi, kita langsung menginputkan data. Di sini ada ID nasabah, kemudian Budiman, Jalan Sukakarya. Jadi kita ada 2 cara. Pertama tadi bisa memasukkan mengetikkan di sini fieldnya, kemudian juga tanpa mengetikkan field kita bisa langsung menginputkan data, menampilkan data, select bintang from nama tabel. Nah, sekarang coba kita langsung kepada latihan. Kita akan mencobakannya langsung.
kita masuk pada CMD yang sudah kita akan masuk pada CMD. Bentar, kita masuk dulu pada CMD. Nah, CMD seperti biasa, di sini kita keluar dulu. Kemudian kita masuk pada MySQL-nya, SAM. Jangan lupa aktifkan dulu SAM-nya, MySQL. Kemudian bin, enter. Kemudian kita sudah berada pada MySQL-nya. MySQL min u, kita masuk ke adminnya, root. Ya, kita masuk pada SQL-nya, so kita cek database, so databases ya, mengulang kembali minggu lalu, enter. Nah, inilah database yang ada untuk membuat create database. Nah, create database misalnya gudang, create database gudang. Kemudian kita enter, oke. Kemudian kita show, kita cek apakah sudah ada, show databases. Nah, kemudian di sini gudang sudah ada. Kemudian untuk menggunakan apa yang kemarin? Use gudang. Kemudian ketika benar maka database change dan kita sudah berada pada gudang. Sekarang kita mencoba untuk membuat tabelnya. Misalnya di gudang ini ada ID gudang dan nama petugas. Misalnya create table, kita buat tabel petugas, tabel petugas ya, langsung kepada fieldnya. Misalnya tadi ada ID petugas ya, ID petugas, TP datanya misalnya integer 3. Kemudian dia sebagai primary key ya, primary key. Kemudian nama petugas, tipe datanya kita buat varchar 30, kita akhiri dengan koma. Kemudian alamat ya, alamat petugas. Nah, varchar 50. Oke, kita akhiri. Nah, kita lihat create table petugas, sepertinya ada yang ketinggalan ini. Yuk kita enter dulu. Oh, ternyata salah ya. Kenapa salah? Mari kita lihat create table petugas. Nah, untuk membuat berarti ada ketinggalan satu tutup kurungnya. Nah, seperti ini kan di petugas, buka kurung ya. Kemudian ID petugas. Nah, kurungnya tentu harus ada satu lagi. Nah, sekarang kita cobakan lagi. Create. Kemudian ada di sini setelah create nama petugas. Nah, kemudian ada alamat. Nah, kita tambahkan satu lagi, kita enter. Maka query oke. Jadi kamu ketika ada kesalahan kita harus cek di sini pada at line 3, pada baris ketiga. 1 2 3. Oh, berarti pada di sini pasti ada yang kesalahan. Nah, itu dicek. Jadi apa kesalahan yang ada pada yang ditampilkan pada aplikasi ini? Nah, kita harus baca sehingga kita mengetahui di mana kesalahan yang ada. Nah, kita coba cek show tables. Nah, ada juga yang membuat tabel ya minggu lalu. Jadi harus kita benar-benar teliti dengan apa yang kita ketik, seperti tabel. Tabel itu tulisan, tabel itu bahasa Indonesianya. Jadi yang kita buat itu adalah yang bahasa Inggrisnya. Tulisannya adalah table, yaitu table ya. Nah, ini udah ada tabel petugas. Nah, untuk melihat
strukturnya kita lihat describe petugas. Nah, ini adalah ID petugas, nama petugas, alamat petugas. Sekarang tugas kita adalah mengisi data petugas. Tadi apa? Insert. Ya, perintahnya adalah insert into. Apa nama tabel kita? Nama tabel kita adalah petugas. Nah, kemudian kita ingin memasukkan data. Insert into petugas. Kemudian value. Kita ambil yang nomor 2 saja. Apa datanya? Misalnya ID petugas 1, kutip 1 di atas, nama petugasnya Rina Gunawan misalnya. Gunawan. Ya. Kemudian kita batasi lagi field yang kedua itu kemudian membuat field lagi, misalnya Jalan Bayangkara, Jalan Bayangkara Pekanbaru. Nah, kemudian kita akhiri dengan tanda kutip, kita tutup kurung dan kita maka query oke. Jika kita ingin melihat apakah sudah benar, tadi adalah select bintang from nama tabel. Nama tabel kita adalah petugas. Nah, kita akhiri dengan titik koma. Maka sudah ada ID petugas ya, Rina Gunawan, Jalan Bayangkara Pekanbaru. Nah, sekarang kita cobakan cara yang kedua. Misalnya di sini tadi adalah insert into petugas. Kemudian kita hanya ingin mengisi ID petugas dan nama petugas saja. Jadi di sini field yang pertama adalah ID petugas. Harus sama dengan di ini pada struktur nama fieldnya. Jika beda maka dia tidak akan mengenal nama petugas. Nah, kemudian kita tutup kurung. Kemudian value-nya apa? 2 ya, koma, kemudian namanya tamtama misalnya, kemudian kutip atas ya, kemudian koma lagi, kutip atas, alamatnya Jalan Budidaya Pekanbaru. Budidaya Pekanbaru misalnya, tanda kutip atas, kemudian kita akhiri dengan titik koma. Kita enter. Nah, column not does match. Nah, tidak matching katanya. Nah, kenapa? Karena di sini kita membuat tidak matching, berarti tidak cocok, karena yang kita isi di sini adalah hanya 2 field saja, sementara yang kita isi ada 3. Ya, jadi itu harus benar-benar harus kita perhatikan. Jadi untuk pengkodingan ini, baik itu bahasa pemrograman apapun, nah kesalahan itu kebiasaan kita itu mempelajarinya berdasarkan kesalahan yang ada ya. Jadi kita walaupun kita ikuti modul jalan senang, nah namun kita harus cari tahu juga ketika kita kurangin atau kita bedakan cara penulisannya apa yang terjadi. Nah, di sana kita bisa belajar mengetahui bahwa ternyata kita buat ini kesalahannya. Jadi kita akan mudah untuk menangani masalah-masalah yang ketika ada muncul lagi. Sekarang kita cobakan lagi, insert into petugas ya, kurung ID petugas. Nah, di sini hanya ada 2 nama petugas. Kita coba ya, kita buktikan value. Di sini ada ID-nya berapa, koma, kemudian tamtama ya, hanya ada ID dan tamtama. Nah, kemudian kita tutup, kemudian kita akhiri. Nah, ada oke. Nah, berarti di sini
sudah masuk datanya. Untuk membuktikan, select bintang from, nah jangan sampai saya ketik, from petugas. Kemudian, nah sudah ada datanya ya, 2. Nah tidak ada alamatnya adalah 0. Jadi di sini settingan kita tadi bukan not 0 ya, dia boleh kosong karena dia tidak memiliki. Jadi itu yang cara 2 perintah tadi. Boleh kita menginputkan secara keseluruhan dengan cara insert into, nama tabelnya apa, kemudian kita langsung memasukkan data sesuai dengan urutan field yang ada. Namun ketika kita ingin menginput data, misalnya pemilihan beberapa field saja, di sini insert into petugas, ID petugas, nama petugas, ini hanya 2 field saja yang kita inputkan. Nah, kemudian hanya 2. Nah, ketika kamu lupa dan ternyata kita menginputkan 3 field juga, maka di sini ada match. Nah, tidak matching, dia tidak sama dengan field yang ada. Maka itu harus sesuai dengan apa yang kita masukkan. Nah, sekarang coba kita inputkan tuh, apakah bisa menginputkan data secara keseluruhan. Nah, bisa saja. Insert into petugas. Nah, kemudian kita file, nah new, kemudian 3, misalnya lagi namanya Budi, kemudian alamatnya ada di Panam, kemudian masing-masing field itu diakhiri dengan titik koma. Nah Bu, kalau ada kesalahan seperti ini, berarti kamu meninggalkan tanda kutip di sini. Ketika kamu enter lagi, maka dia akan seperti ini terus. Nah, bagaimana cara mengakhirinya? Kamu berikan tanda kutip dulu, kemudian kamu akhiri dan kamu ulang. Maka kembali lagi ke sini, ya. Nah, ini berarti kamu ketinggalan tanda kutip. Kita cobakan lagi. Insert itu petugas, kemudian di sini ada file. Ada ID-nya 3, kemudian namanya Budi, alamatnya Panam. Nah, jadi di sini kita butuh ketelitian ya, jangan buru-buru. Nah, kita cobakan lagi, berarti di sini ada di sini ada ID 4, kemudian di sini ada Ratna. Kemudian pokoknya di antara kalimat tersebut, nah itu kita pisahkan dengan titik koma, tanda kutip antar data itu tanda kutip dan dibatasi oleh si koma. Nah, coba kita isi 2 saja, kita akhiri dengan titik koma. Nah, ternyata ada kesalahan lagi, kita lihat. Nah, apa kesalahannya? Nah, kita lihat kesalahannya. Oh, ternyata di sini ada di sini kita lihat 4. Nah, berarti di sini pada line ketiga. Pada line ketiga ini, nah, pada line ketiga kita mari, ayo siapa yang bisa menentukan di mana kesalahan data, di mana letak kesalahan yang ada. Nah, mari coba diamati kira-kira di mana kesalahan tersebut. Nah, sekarang kita cobakan. Nah, kita lihat, oh ternyata di sini ada kata nih pada baris ketiga. Ternyata di sini ketika kita mengisi keseluruhan data, kita cobakan cara yang lain. Tidak menggunakan setiap kata value. Kita coba lagi. 3, kemudian namanya si Budi, tanda kutip, nanti ada alamatnya di Panam, ya. Kemudian kita akhiri dengan koma. Kita akhiri dengan koma ya, koma. Kemudian apalagi data kita selanjutnya,
data kita selanjutnya adalah misalnya 4. Kemudian ada Ratna, kemudian alamatnya sudah jadi. Kemudian coba kita tambah satu lagi dengan kodenya 5. Kemudian namanya siapa namanya ya, Dodo. Kemudian alamatnya rumah. Dan kita akhiri titik koma. Nah, ternyata ada oke. Coba kita tampilkan. Select ya. Select bintang from petugas. Nah, jadi di sini ada datanya yang sudah masuk. Jadi apa kesalahan yang di atas? Oh, ternyata ketika kita menginputkan keseluruhan beberapa data, ini kan ada 3 data yang kita inputkan, maka untuk value-nya itu hanya ada 1 saja, tidak setiap baris. Nah, itu dia cara-cara langkah-langkah dalam menginsert data ke dalam tabel ya. Menginsert data ke dalam tabel atau memasukkan data. Nah, untuk latihan, silahkan kamu cobakan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan tadi, mulai dari pembuatan database gudang, kemudian pembuatan tabel petugas, dan mencobakan perintah insert ya, sehingga inputkan kelima data ini. Kemudian kalian buat pindahkan ke dalam Microsoft Word, kemudian dikirim ke e-learning hasil dari praktikum hari ini. Kemudian selain praktikum yang ada di video ini, silahkan coba kamu tambahkan 1 tabel lagi pada database gudang ini, yaitu database tabel barang yang ada ID-nya adalah ada ID barang, nama barang, satuan, dan harga. Jadi ada 4 field di sini, kemudian kamu isi datanya 5. Jadi di dalam database gudang ada 2 tabel. Nah, silahkan ditampilkan nantinya di aplikasi ini. Jadi kamu select tampilkan datanya, tampilkan tabelnya, berarti dalam database gudang terdapat 2 tabel. Baik, untuk praktikum hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita masuk pada perintah update tabel. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga Allah mudahkan semuanya. Dan Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.